Karena aku lihat ada the full di setengah dan kemudian the world di near future-nya atau di paling kanannya. Dan ini adalah major arcana, artinya kamu dipaksa keluar dari kesendirianmu. Itu satu guys, dipaksa keluar dari kekeras kepalaanmu, dipaksa keluar dari anggapanmu bahwa dirimu tidak butuh siapapun di dunia ini. Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang di bulan Mei Aries dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Mei 2023 ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang paling penuh dengan misteri. Ya guys, oke, let me blurping a little. Oke Aries, kamu yang kebagian itu. Aku tadi bikin readingan Capricorn, dia tertahan. Dan kemudian pas bikin readingan Aries, baru blurpingnya datang, oke? Setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau misteri yang disembunyikan gitu ya. Karena itulah guys, aku buat readingan ini untuk kamu Aries, supaya kita bisa intip sedikit apa sih yang dirahasiakan atau yang tersembunyi dari hidupmu di bulan Mei ini ya. Readingan ini bisa tentang apa saja guys. Bisa berkaitan tentang karir kamu, bisa berkaitan tentang romance, keuangan, atau persahabatan kamu dengan bestie-bestimu, atau hubunganmu dengan atasanmu, dengan keluarga, oke? Anything, just take how it resonate. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Dan resonate atau nggak resonate sebuah readingan tarot itu hal yang biasa Aries, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke, hanya 3 kartu yang akan kita ambil untuk readingan ini guys. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended, karena ini adalah mini video yang durasinya singkat. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Oke, are you ready Aries? Let's go. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. The Spirit of Wisdom. Thank you very much. 3 kartu dari bawah, Hidden Energy for May 2023, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oh, oke. Bam 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 bam. Oke, are you ready Aries? Ini dia guys. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ke kamu ya Aries, karena aku ini adalah tarot reader guys. Yes. Dadet. Uh. Oke. Yang pertama aku mau kasih tahu ke kamu adalah pemahaman dari kombinasi ketiga kartu ini ya, karena memang kartu tarot itu punya pemahaman sendiri-sendiri guys, tunggal, dan ketika dia datang barengan itu kombinasinya pun beda ya. Artinya akan bisa berbeda. Dari yang aku lihat di sini, kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan seseorang. Itu dia yang terlihat di bulan Mei 2023 ini Aries. Menurutmu it's okay why ma. Itu almarhumah Jupe ya. It's okay why. Kangen gua sama dia. Oke. Rest in peace. May God bless the soul. Oke. Kamu merasa dirimu aman-aman aja, oke-oke aja, everything is under my control, and that's right ya, itu betul Aries. Tapi kemudian selama 1 bulan ini kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan orang lain. Itu deh intinya. Dari kamu menganggap kamu aman-aman aja, baik-baik aja sendiri, kemudian kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan orang lain. Di saat yang sama, kemungkinan besar yang kamu butuhkan itu akan mendekat padamu. Oke, itu dia pengertian dari ketiga kartu ini ya, kombinasi ketiga kartu ini. Oke, karena aku lihat ada the full di setengah dan kemudian the world di near future-nya atau di paling kanannya. Dan ini adalah major arcana, artinya kamu dipaksa keluar dari kesendirianmu. Itu satu guys, dipaksa keluar dari kekeras kepalaanmu, dipaksa keluar dari anggapanmu bahwa dirimu tidak butuh siapapun di dunia ini, dipaksa keluar dari zona nyamanmu maybe. Oke, nanti kita lihat
Apakah akan ada pembicaraan lanjut ke tentang zona nyaman ini? Karena zona nyaman ini bias banget guys ya, bisa bikin ambigu orang yang mendengarnya. Oke, tapi intinya kamu akan meninggalkan keadaan alone ke sebuah kolaborasi atau kerjasama ya, dan itu disuruh universe. Tuhan yang bilang, hey Aris, kamu ini sendiri-sendirian naik ini. Kadang-kadang bisa begitu guys ya, kamu bilang aduh jomblo aja udah aman deh, aduh nggak usah deh, ngapain sih gua harus pacaran misalnya gitu ya guys, ribet pacaran mah, ini kan aku jomblo sekarang, aku punya penghasilan sendiri, aku punya hobi sendiri, aku nggak butuh siapapun. Yes, kalau kamu memilih tinggal di Mars atau Jupiter, kamu bisa bilang begitu guys, atau kalau kamu bisa ciptakan planetmu sendiri Aries, kamu bisa bilang begitu. Tapi karena kamu masih numpang guys di dunia ini dunia ada aturannya sendiri, dan aturan itu datang dari the creator ya, pencipta dunia ini. Dan ketika pencipta dunia ini bilang, hey Aris, walaupun kamu aman-aman sendiri aja, aku mau tak buat kamu nangis-nangis dikit bersama seseorang. Come here baby, sini sini sini. Nah kemudian kamu ditarik keluar dari zona amanmu, dipertemukan dengan seseorang, dan kemudian konflik dimulai. Kenapa harus begitu Ray? I don't know guys, you ask the God. You always have the access to God. Kamu jangan tanyakan aku kenapa aku harus bertemu dengan dia sementara dulu aku baik-baik saja. Jangan tanyakan aku guys. Tapi yang jelas, selama kamu tinggal di dunia ini, peraturan dunia ini dari penciptanya kamu harus ikuti ya. Oke, the Nine of Cups, I'm alright. Ya, this is wish fulfillment guys, tapi sendirian. Kamu merasa semuanya sudah ada lengkap saat ini. Kamu tidak butuh apapun lagi. Mobil wis punya, rumah wis punya, karir yang bagus wis punya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apa sih yang kurang dari Aries yang satu ini? Oke. Dan kemudian kamu senang dengan keadaan yang terkontrol, terkendali dalam dirimu guys. Ketika kamu bisa mengendalikannya ya, karena memang ada beberapa orang yang percaya too much people, too much karma. Oke. Semakin banyak orang yang berdekatan dengan kita, maka semakin banyak karma yang harus kita hadapi begitu ya. Mulai dari cara kita bicara ke dia ya nggak sih, kita kan harus bicara toh ke dia. Suatu saat kita nyakitin perasaannya, mau nggak mau kan kita ya kasih karma buruk. Suatu saat kita harus bayar begitu kan, gak enak banget ya. Maka banyak banget loh guys, kalau kalian nggak sadar, di dunia ini banyak orang yang menghindari orang lain demi menghindari karma ya. Nah jadi kalau aku lihat di sini Aries-nya mungkin secara disadari atau tidak disadari memang memikirkan seperti itu ya. Better be alone begitu, atau tidak perlu melibatkan orang lain di dalam hidupnya. Tapi yang tantangan kamu di bulan Mei ini, kamu nggak bisa begitu lagi Aries, karena kamu sudah menguasai banget tentang the Nine of Cups ya. Harapan yang menjadi kenyataan, impian-impianmu yang secara pribadi bisa kamu wujudkan, kamu udah menguasai betul guys. Apapun yang kamu inginkan kamu bisa dapatkan emotionally ya. Jadi kamu itu nggak takut mamam sendirian di luar, maybe kamu nggak takut nonton sendirian di luar, kamu nggak takut jalan-jalan sendirian. Yes, because you are fine, be yourself, by yourself begitu. Tapi no guys ya, the Fool is coming here. Ada perubahan yang akan terjadi dan kamu akan memasuki siklus baru di dalam hidupmu guys, because the Fool is coming with the World. The World ini bicara tentang end of a cycle, akhir dari sebuah siklus lama dan kemudian dimulainya siklus baru ya. Jadi kalau yang lama adalah the Nine of Cups, maka yang baru bukan Nine of Cups lagi ya. Oke. Mari kita ambil contoh guys supaya konkret. Misal ini tentang bisnis, kamu punya usaha mie ayam Juleha, yang kelola adalah seorang Aries, dibuat di bawahnya. Captionnya begitu, oke. Dan kemudian kamu menganggap, aduh nggak usah deh punya karyawan, ngapain juga punya karyawan, gua aja yang mulai bangun pagi, belanja, beli bahan semua segala macam, cuci bla 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 segala macam begitu. Dan kemudian nanti di pertengahan Mei ini kamu akan sakit jatuh. Misalnya gitu ya, misalnya kamu akan aduh pegel-pegel nih semua kaki, pegel badan ini, aduh gimana nih, dan kemudian kamu akan memikirkan untuk mengambil karyawan ya. Sejak saat itu guys, ketika karyawan itu masuk ke dalam bisnismu ini, kamu akan ada urusan karma dengan dia, kayak begitu guys ya. Dan universe yang menyuruh itu karena ini major arcana ya. Oke, contoh berikutnya guys, misalnya kamu aman-aman saja kalau merasa dirimu single atau jomblo, nggak masalah nggak masalah, gue aman-aman aja. Yes betul, tapi hidupmu itu bukan tentang dirimu sendiri saja. Kamu ditempatkan di dunia ini karena pasti ada urusannya dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau kamu selalu menghindari orang, ya nggak bisa Aries begitu. Dan kemudian akan ada orang baru yang datang ke dalam hidupmu, atau mantanmu yang balik lagi mulai mengacaukan hidupmu begitu. Dan karena ini the World guys, there is something, ada sesuatu yang akan kamu dapatkan jika kamu
bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dah gitu deh yang aku bilang ya. Jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan keluar dari The Nine of Cups ini dengan baik, dengan bijaksana. Apakah aku bisa menghindari ini, Ray? Menurut Tarot tidak bisa ya, karena semua Major Arcana kita tidak bisa hindari, guys. Yang bisa kita lakukan adalah menunda, dan itu akan kena judgment ya, itu kayak peringatan sampai nanti sekian lama peringatan baru The Tower datang. Itu biasanya karena kita menghalangi keinginan atau menghalangi arahan dari universe ya. Aku rasa sih di bulan Mei ini kamu jangan halang-halangi Aries, karena pada akhirnya kamu akan kalah jika kamu mau melawan universe, guys. Kamu tidak akan pernah menang. Kita semuanya di dunia ini tidak akan pernah bisa menang melawan kehendak Tuhan kayak begitu ya. Silakan dijalani saja, go with the flow, Aries. Dan kemudian ketika nanti dari The Nine of Cups kamu akan masuk kepada sebuah kolaborasi apapun itu bentuknya, guys. Perhatikan baik-baik perbuatanmu, Aries, because kamu itu kayak lagi di challenge tentang karma ini, guys. Ya, bisa jadi nanti orang yang datang itu akan nyebelin banget. Be careful with handle them. Kamu harus tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Jangan kamu jagoannya sendirian aja, Aries, oke? Kamu harus jago juga dalam menghadapi orang, karena orang itu pun sama seperti kamu, karena kamu juga orang. Oke, jadi kalau kamu sudah bisa handle dirimu sendiri, kamu harus bisa handle orang lain juga yang didekatkan ke kamu kayak begitu, guys ya. I don't know, guys, I feel 50% good and 50% bad about this because we are talking about karma now, the world ini. Semakin banyak kamu berbuat karma yang baik, maka semakin banyak karma baik yang akan kamu terima, kan kayak begitu ya, guys. Karma itu ada dua, baik atau buruk gitu, tergantung bagaimana cara kamu memberikan ke universe ini, sehingga universe akan balaskan energi yang sama besarnya, intensitasnya sama, dan arahnya sama, vektornya sama. Kalau kita kasih yang bagus-bagus ke universe ini, sebar yang bagus-bagus gitu, guys, yang bagus-bagus akan datang begitu. Begitulah setidaknya menurut Tarot yang dipercayai ya. Jadi nanti ketika ada kolaborasi atau kamu harus berhadapan dengan sekelompok orang atau beberapa orang atau satu orang tunggal, be careful ya. Kamu sedang kayak diuji. Apakah kamu akan mengarah ke karma bagus atau kamu akan mengarah ke karma yang buruk? Semuanya tetap harus kamu tanggung jawabi ke depannya. Jadi bulan Mei ini adalah bulan penuh tantangan untuk kamu, Aries, bisa menghandle orang. Ya, bisa get along with people, bisa memilah-milah orang berdasarkan karakternya, bisa berbuat yang tepat untuk masing-masing orang yang akan dipertemukan ke kamu di bulan Mei ini. Aku lihat banyak, Aries, bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak ya. Dan mereka itu akan somehow memegang peranan penting di dalam hidupmu. Oke, bisa jadi bos baru, guys, bisa jadi partner kerja baru ya. Misalnya kamu selama ini main tunggal gitu ngerjain kerjaanmu, dan kemudian manajemen bilang, kamu dikasih satu tim nih, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi kamu diganti anak buah. Kamu misalnya Aries yang punya bawahan begitu, timmu ada 3 orang, itu tim yang 3 orang akan diganti, masuk jadi 4 orang misalnya begitu ya. Take how it resonate, tapi yang jelas perhatikan baik-baik caramu sih kamu dalam menghandle orang-orang baru yang datang ke dalam hidupmu di bulan Mei ini, oke? Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu, guys. Di readingan 3 kartu dari bawah Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Aries. Thank you very much, guys. Dadah.